memang dunia asuransi ini kan merangkum seluruh seluruh bidang ya kan. Nah jadi sebenarnya buat anak-anak muda yang memang jago math ya segala macam ini merupakan suatu peluang karena yang membutuhkan aktuaris itu bukan hanya perusahaan asuransi loh. Iya di dunia keuangan umumnya. Dengan makin banyak nanti anak muda yang ikut terjun ataupun millennials yang terjun di dunia asuransi, pasti mereka akan lebih concern lagi soal bagaimana menjaga kredibilitas dari sebuah perusahaan asuransi dan bagaimana menjaga supaya layanan itu mudah dijangkau oleh anak-anak muda dengan digitalisasi. Halo, jumpa lagi dengan saya Ratri di Ngolam Ngobrol Lebih Dalam. Kali ini edisi Ngolam berbeda dari edisi biasanya, karena biasanya kita syutingnya ada di studio. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Dumasi Samosir mengenai sisi menarik dari dunia asuransi. Ngomong-ngomong, kita cari dulu ya Ibu Dumasinya ada di mana. Mbak Sana, Ibu Dumasi ada di mana? Oh, tadi udah ditungguin, Ibu Dumasi di kebun. Oh, di mana? Di kebun ya, Mbak? Iya. Di samping. Oke deh. Saya ke sana ya, Mbak. Nah, itu dia Bu Dumasi. Bu Dumasi. Hai Ratri, apa kabar? Baik, Bu. Dari mana aja? Nah, dari keliling-keliling Bu, kebetulan mampir dekat rumah Ibu. Jadi inget pengen ngobrol-ngobrol soal itu Bu, sisi menariknya dunia asuransi itu apa. Asik. Iya, Ngobrol pengen. dimana kita di pendopo aja ya? Boleh Bu, boleh. Biar lebih santai. Iya, iya. Iya. Bu, rumahnya keren banget sih Bu. Luas banget, terus semuanya ada Nanem. pohon-pohon, ada Duren. berdiri, buah, wah, sampai Mangga, juga duren, ada. segala anggur itu lagi udah bisa panen di sana ya. Burung juga ada. Iya. Ada berapa macam? Macem-macem. Kita ngobrol di dalam aja yuk biar lebih santai, udah mulai gelap soalnya. Nih anggurnya lihat. Oh iya. Nih. Udah mulai berbuah ya. Nih lagi banyak buahnya. Ini anggur hijau ya Bu? Iya anggur hijau, manis sekali ini kalau udah ini masih muda ya, belum cukup besar. Berapa lama Bu biasanya sampai dia matang bisa kita makan? Ini kayaknya 2 minggu lagi udah bisa deh, iya. cepet ya? Ini kan, ini sebenarnya udah enak nih, udah manis kalau mau dicoba. Enggak Bu, sayang nanti aja. Nanti ya Kalau tunggu udah besar, matang, iya. Tadi kalau yang di sana tuh udah banyak yang mateng gede-gede. Cara ikan gitu ya Bu ya? Iya ikan mas buat makan. Jadi ya itu mami-maminya, sama papi-papinya kita udah makan semuanya. Itu tinggal anak-anaknya mulai dari yang kecil-kecil gitu ya. Pakai apa Bu? Pelet Kadang-kadang dikasih sayur-sayuran dong. Yuk, sini. Nah, Wah Kita di Bu, sini banyak nih. sekali lukisan. ya. Kayaknya Ibu nih selain hobi bertanam, cocok tanam, berkebun, terus ini banyak sekali lukisan di dinding, memenuhi dinding ini Bu. Semua seluruhnya sampai ke atas, sampai bingung tempatnya. Ibu hobi koleksi lukisan atau? Iya, saya sama Pak Eka seneng. Nama Michiko ada beberapa lukisan yang dikoleksi oleh Michiko seperti Vincent van Gogh itu koleksinya Michiko. Terus yang lain-lainnya koleksi saya sama Pak Eka. Terus saya juga mulai rajin melukis. Dulu sih masih oil on canvas yang di sana tuh Danau Toba. Itu setelah kita pulang dari ATC Danau Toba yang pertama tahun yang dulu 2015 itu. kan Iya, kita iya. nginep di Simalem Resort. Iya. Terus saya lihat pemandangan tuh cantik. Jadi pulang ke sini saya langsung melukis itu oil on canvas. Nah, selama pandemi ini saya belajar akrilik online. Online juga. Iya. Ternyata bisa belajar melukis via online ya, nggak harus langsung. fisik, iya. Jadi terus kemudian akhirnya belajar watercolor dan sekarang kesengsem sama watercolor, makanya ini Oh ini semua watercolor ya Bu? dan banyak sudah yang saya bikin di watercolor, udah banyak yang diadopsi juga sama ada diadopsi Pak Eka sama teman, ditaruh di apartemen, ditaruh di chats gitu. Iya. Dan yang belakangan ini saya khusus melukis, Iya. mulai dari bulan Mei kemarin, khusus untuk MDVI di Dolok Sanggul. Jadi itu untuk anak-anak yang bisu dan tuli. Jadi multiple disability
visual impairment. Nah, jadi ini salah satunya karena Dolok Sanggul identik dengan kuda Dengan ya. kuda, iya. Jadi saya lukis ini nih, kuda Ini warna coba ya. ungu. Coba ada. Keren nggak dia Keren, Bu. kayak lompat gitu Iya, ya. iya, kayak Tapi di dia- air gitu ya, Bu, ya? Di Iya, air ya, tapi Bu. dia masih tetap cantik ya. Iya. Kayak princess. Kayak ini unicorn. Iya, kayak warnanya unicorn. warna pastel. Gitu. Masih ditekuni ya, Bu ya? Ini masih terus. Terus, hampir tiap malam saya melukis. Jadi kadang-kadang atau subuh. Oh, Kalau bangun subuh. terlalu cepat langsung melukis. Nah, ini yang saya penasaran nih, Bu. Ibu kan udah sibuk nih, Bu ya. Ibu kan direktur juga. Kemudian dengan hobi yang sedemikian banyak ini, Ibu gimana bagi waktunya, Bu? Bagi waktu ya. Iya. Ini sebenarnya saya selalu bilang kalau orang tanya kenapa bisa semuanya, it's all about time management. Jadi saya instead of stress dengan semua kegiatan yang harus kita buat, kita harus lakukan pekerjaan, tanggung jawab, saya sisipkan sesuatu yang bisa bikin saya happy. Dengan demikian saya jadi lebih produktif. Contohnya kayak tahun 2020 kan kita ngurusin banyak banget orang sakit lah, ngurusin bagi-bagi lianhua lah, nempel banyak banget tanggung jawabnya. Terus kita harus standby 24 jam kalau ada klien kita yang sakit kan kita mesti layani, mesti cari obat gak maras dan lain sebagainya. Nah, untuk menyeimbangkan itu semua, itu saya mulai melukis, masak, belajar Masak juga, fotografi, belajar bikin video. Iya. Video-video saya editkan, saya Oh, edit Ibu edit sendiri. sendiri? Iya, saya belajar KinoMaster dari timnya Metro TV, terus belajar macam-macam. Video saya beli beli online, terus habis itu saya belajar video sendiri gitu. Jadi bisa boleh dibilang Ibu multi talent ya, semuanya bisa. Dari masak, lukis, Iya, tadi bercocok video, tanam. Waduh, luar biasa sekali. Saya jadi penasaran lagi nih, Bu. Gini, Ibu kan di dunia asuransi udah lama pasti ya, Bu, udah Ya, pengalaman sekali. 32 tahun, jalan 33 ini. Nah, background sekolah Ibu sendiri dulu apa? Kok bisa? Terus ceritanya bisa sampai kecebur nih di dunia Kecebur asuransi di nih, dunia gitu. asuransi ya. Iya. Saya sebenarnya insinyur teknik sipil. Oh, Iya, oke. karena papa saya Malah kan nggak dulu ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya Nggak sama ada, sekali. iya. Papa saya kan dulu kontraktor, jadi ya saya pikir nanti juga bisa lanjutin lah gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah lulus hanya 6 bulan aja kerja di kontraktor. Satu-satunya proyek yang saya pernah kerjakan itu adalah gedung sumber setia abadi yang ada di Tomang Raya. Ya, waktu itu saya sebagai site engineer gitu kerja di situ di PT Surya Wahana Abadi waktu itu. Habis itu langsung masuk ke asuransi Sinarmas. Awal mulanya gimana tuh, Bu? Apa mungkin lihat iklan atau mungkin ada referensi dari? Jadi ceritanya nih kita kan reuni lah ya, Iya. biasa lah ya, setelah udah di Jakarta semua kita kumpul-kumpul waktu itu di satu tempat bersama teman-teman. Pas lagi kenalan semua teman-teman saya yang insinyur-insinyur itu semua kerja di bank. Saya doang sama ada beberapa temen tuh yang kerja tetap di dunia Sesuai dengan pembangunan gitu ya, pendidikan. yang sesuai pendidikan. Yang lain semua di bank dan yang di bank keren-keren gitu loh. Sementara kita lusuh kan, Iya, orang karena pakai di kaos lapangan. habis keringat, habis pulang ngecor gitu kan. Nah terus akhirnya di suatu hari Minggu saya lihat ada iklan lowongan kerja dengan logo BII, Bank Internasional Indonesia, logonya Bula Dunia. Saya langsung ngelamar kerja ke situ. Jebule asuransi. Ternyata asuransi. Nah, setelah Ibu terjun nih, apalagi dengan latar belakang Ibu yang teknik sipil tadi, Iya. Menurut Ibu menarik nggak sih dunia asuransi itu? Luar biasa. Jadi saya tuh gimana ya, ini tercebur secara tidak sengaja, tapi I'm so thankful. Saya rasa Tuhan sudah membuat jalur saya harus berada di sini supaya saya bisa mencapai apa yang saya dapat sekarang dan saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Melalui asuransi saya rasa kita semua yang bekerja di asuransi pasti menolong orang. Ketika klaim kita harus cepet-cepet di masa bencana di seluruh Indonesia, tiap kali ada bencana kita yang selalu harus sudah ada di situ paling cepat sudah bayar klaim. Jadi kebetulan saya orangnya memang yang begitu ya, jadi Tuhan itu kan sudah atur jalur kita, jadi saya pikir memang mungkin bukan dunia saya, bukan di bangunan, rumah ini satu-satunya bangunan yang dibangun, ikutlah lihat-lihat Ibu gitu. juga Ikutlah gitu, mendesain, menggambar, oh kita maunya desainnya begini, terus tapi yang mengerjakan tentu ada tukang kita gitu ya, dan ini insinyurnya juga ada sepupu saya juga, sama-sama dari Unpar kami ya. Oh, oke.
Nah, Bu, kalau di perusahaan asuransi sendiri nih, Bu, selain yang sering kita dengar ya, sering kita temu di lapangan itu kan pasti marketing atau agen asuransi. Nah, Iya. apakah di perusahaan asuransi itu sendiri sebetulnya ada bidang pekerjaan lain selain marketing? Banyak banget. Itu sebabnya di dunia asuransi itu semua bidang Disiplin ilmu bisa masuk disiplin ilmu bisa. Contohnya di asuransi Sinarmas. Bayangin banyak banget dokter, perawat. Kita punya 18 dokter. Perawat puluhan yang bekerja untuk menangani asuransi kesehatan kita. Insinyur dari segala bidang, teknik sipil paling banyak, ada teknik kimia, ada pertanian, ada segala macam ada, bahkan perkapalan. Karena memang dunia asuransi ini kan merangkum seluruh seluruh bidang, ya kan. Jadi kalau saya contohnya ya, karena saya dari civil engineer gitu. Nah, waktu masuk dulu di program management development program itu, saya rasa itu membantu saya untuk cepat berpikir dan logika dan berhitung gitu. Di asuransi kan kita harus pintar berhitung juga, harus pintar statistik, pintar memprediksi gitu ya, mengkalkulasi gitu ya. Apalagi Ibu ini ya. Programmer. ahlinya programmer juga ya, Saya Bu, ya? programmer juga, jadi waktu itu saya computer programmer juga. Saya jadi D1 di computer programming, kemudian S1 di teknik sipil. Ya, Ibu juga ahlinya itu, Bu, asuransi kesehatan, jadi harus banyak hitung juga kan? Iya, jadi Aktuari. pertama sekali dulu kan saya di bawah technical advisor kita, namanya Mr. Amia Kumar Rashid. Waktu itu saya bilang ke dia, "Sir, saya pengen belajar gimana cara berhitung." Dia bilang, "Ada tahu rumusnya?" "Enggak, kamu lihat aja tuh brosur-brosur yang datang dari perusahaan, dari kredit card, perusahaan kredit card, kamu pelajari dari situ." Terus saya pikir, gimana cara pelajarinya? Akhirnya saya kumpulin semua, waktu itu belum ada Excel ya, masih pakai apa itu yang berhitung, aduh sampai lupa, Lotus, bukan Lotus, ya Lotus kah? Pokoknya belum gitu. Saya bikinlah kayak gitu, terus akhirnya saya ketemu pola. Oh, ini rumusnya. Akhirnya saya datang ke beliau, saya bilang, "Beginikah caranya?" And then dia bilang, "You are right," katanya. "How come you get this?" Dia bilang, "Ya karena how come you got this?" Terus saya bilang, ya saya coba, saya hitungin, ternyata dapat polanya, dan setelah itu saya terus menghitung semua program-program asuransi kesehatan, terutama yang direct mailing products yang ada di ASM waktu itu. Jadi saya mulai tahun 90. Keren banget, jadi seorang teknik sipil bisa membidani lahirnya produk baru asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri. Iya. Jadi menurut Ibu nih, untuk generasi milenial nih, Bu, yang mungkin tertarik sebenarnya punya passion di industri asuransi. Iya. Nah, itu mereka apakah asuransi ini merupakan karir yang menjanjikan, terus apa yang harus mereka persiapkan? Banget. Saya ingat banget waktu pertama sekali interview, itu Mr. Rashid tanya saya, "Kamu mau jadi apa sih?" Dia bilang, "Oh, saya mau lanjutkan sekolah, saya mau ambil MBA lah di Amerika." Makanya saya bilang, saya lagi ambil TOEFL sekarang. Dia bilang, "Lu nggak usah, kerja aja di asuransi Sinarmas, nanti kamu keliling dunia dan kamu dapat ilmu yang bahkan lebih dari sekedar MBA." Dia bilang, "Karena kamu akan belajar banyak." Dan itu kenyataan ya, sepanjang saya kerja di asuransi Sinarmas, saya telah belajar ke seluruh dunia lah, untuk belajar berbagai macam bidang untuk bisa sampai sekarang, terutama dalam bidang risk management dan lain-lain gitu ya. Asuransi kesehatan, belajar mengenai cancer dulu sampai ke Swiss, kemana-kemana gitu ya. Jadi dulu saya sebenarnya waktu SMA di Semarang itu, cita-cita saya pengen jadi dokter. Nggak kejadian jadi dokter, tapi sekarang ngurusin asuransi kesehatan berhubungan dengan segala macam penyakit, jenis penyakit, klinik dan lain sebagainya. Jadi memang Malah lebih kompleks dari dokter ya, Bu. Kalau dokter kan satu bidang ilmu aja. Ya, dan kita bisa melihat how the doctors all over the world itu treat the patients. Obat-obat apa yang mereka pakai, bagaimana lebih cepat di perusahaan, di rumah sakit yang satu di Indonesia atau di luar negeri, bagaimana bedanya cara mereka men-treat penyakit yang sama gitu. Jadi saya jadi belajar banyak. Bahkan saya selalu bilang, dokter-dokter kita yang bekerja di asuransi Sinarmas itu mereka pengetahuannya jadi luas banget, karena mereka tahu apa semua yang dikerjakan oleh dokter-dokter yang saya bilang tadi puluhan juta cases yang kita sudah tangani sejak tahun 1990. Keren banget, Bu. Nah, kalau tadi terkait sama milenial tadi, Bu, ya. Tadi untuk terjun di asuransi ada yang harus dipersiapkan nggak, Bu? Mungkin waktu awal masuk mungkin memang dari segala disiplin ilmu boleh bisa masuk gitu ya, Bu. Cuman setelah nanti masuk ke dalam, apakah ada ilmu-ilmu tertentu yang harus dipelajari? Gitu? Iya, sama seperti saya waktu masuk kan
nggak punya nol Nggak punya ilmu background. mengenai pendidikan asuransi. Jadi memang belajar karena di dunia asuransi itu contohnya sebuah perusahaan asuransi baru bisa berdiri harus punya ahli asuransi Indonesia. Untuk bisa jadi ahli dia harus dari ajun ahli dulu. Jadi harus ikut. Jadi itulah dulu sebenarnya yang waktu saya tanya ke Pak Mr. Rakshid, bagaimana cara saya untuk mengetahui semuanya? Dia bilang ambil aja sertifikasi. Tapi yang pertama saya ambil waktu itu A3IJ sama A3 IK. Jadi saya di A3 IK tuh lulusan nomor 8. Wah, sekarang Jadi, udah kan nomor berapa udah ya? banyak. Udah ribuan. Iya, dan itu kan kita modelnya belajar Iya, sendiri iya, gitu betul. ya. Jadi waktu itu Belajar langsung saya kejar lagi untuk A2 IK gitu. Dan kemudian setelah itu kan setiap produk asuransi juga harus ada certified underwriter. Jadi kayak saya juga udah ada Indonesia Certified Property Underwriter, tapi juga Indonesia Certified Health Underwriter gitu. Oh, ada itunya Nah, sendiri ya. teman-teman kita yang lain, kayak bisa direksi-direksi yang lain atau GM ataupun manajer kita yang lain juga punya Marine Underwriter. Pokoknya semua harus certified, ada liability underwriter dan lain sebagainya ya. Jadi memang continuous development itu wajib dalam dunia asuransi. Jadi bagi mereka-mereka yang suka belajar, aduh ini dunia yang luar biasa lah untuk kita bisa mengembangkan diri. Jadi kita tuh Nggak wawasannya jadi sempit ya Bu luas. ya, iya. Tambah terus karena setiap bidang pasti setiap tahunnya atau setiap ininya pasti Selalu ada yang berkembang. baru, Ada yang betul. baru, kita mau nggak mau harus Betul. ikut menyesuaikan gitu Betul. ya Bu. Ada demand, misalnya contohnya yang paling hype lah ya mungkin untuk asuransi Sinarmas waktu kerusuhan. Tahun 96 pertama kali ada kerusuhan, itu kerusuhan masih kecil. Kita langsung punya ide, ini sebenarnya dikecualikan di seluruh dunia loh. Nah, tapi kita berpikir ini ada risk kan bisa dihitung. Iya. Kita keluarkan produk itu, namanya Simas Mobil dengan jaminan huru hara waktu itu. Akhirnya apa? Akhirnya semua orang jadi Sekarang semua meng-cover. punya. Seluruh dunia juga jadi cover. Jadi keberanian tentu dengan perhitungan yang mantap itu ternyata bisa membawa sesuatu. Contohnya kita sekarang Golf Insurance, Hole in One. Di Indonesia kita boleh dibilang kita yang selalu jadi pembayar pertama gitu. Awal-awal mungkin kita takut, termasuk asuransi mobil. Dulu asuransi Sinarmas nggak mau sentuh asuransi mobil. Baru kita sentuh asuransi mobil itu setelah kita jualan asuransi huru hara. Oh gitu. Iya. Justru ketika mau masuk huru haranya dulu baru jualan mobil, Iya, ya, bukan mobilnya dulu. asuransi baru. mobil kita dulu masih kecil, cuma 12 juta kalau nggak salah preminya dalam setahun. Karena kita takut masuk ke dunia asuransi mobil, karena pasti klaimnya tinggi nih gitu. Tapi ternyata dengan huru hara, dengan adanya huru hara di sana sini tuh semua pemilu waktu itu banyak kejadian-kejadian. Nah kita ciptakan dan ternyata itu mengangkat portfolio kita gitu. Dan ternyata aman-aman saja. Iya. Bu, itu saya lihat di situ ada piano tuh Bu. Ibu hobi juga main piano Bu. Dulu, sekarang sih udah jarang banget main. Yuk lihat Susana yuk. Saya mau denger Ibu main. Udah lama nggak main. Sekalian ngetes, Ibu masih bisa nggak sih? Yuk, coba ya. Tapi Coba, Bu. saya udah lama banget nih. Coba Bu nggak mainin satu main. album Bu. Satu album ya. Satu album. Baiklah kita mainkan satu album. Meskipun saya sudah sangat lama tidak main ya. Tar salah. Yeay. Tuh, udah satu album. Satu album. Keren Bu. Tadi Ibu, aduh semuanya bisa ini. Saya sampai minder. Nggak dong, Masak harus bisa, semangat. ini bisa, semua bisa. Kita lanjutin lagi ya Bu ngobrol-ngobrolnya. Jadi lanjut lagi tadi sudah berbagai macam bidang ilmu yang bisa masuk ke asuransi. Asuransi. Nah ini saya juga dengar-dengar nih Bu, katanya Indonesia sekarang lagi butuh banyak itu aktuaria. Iya, Betul, Bu. bener. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu, kayaknya belasan, 10 tahun yang lalu itu OJK dulu Bapak Pam LK ya mencanangkan bagaimana supaya dunia industri asuransi di Indonesia ini mulai mempersiapkan aktuaris yang handal supaya apa? Supaya industri asuransi kita tuh bagus gitu. Jadi waktu itu dicanangkan program 1000 aktuaria. Oh, oke. Nah, jadi sebenarnya buat anak-anak muda yang memang
jago math ya segala macam, ini merupakan suatu peluang karena yang membutuhkan aktuaris itu bukan hanya perusahaan asuransi loh. Gitu. Iya, di dunia keuangan umumnya. Jadi contohnya nih ya, dulu ada temannya anak-anak saya misalnya dari sekolahnya anak-anak saya di sini di Jakarta, mereka itu pernah internship di tempat kita, dan ketika mereka kuliah ke luar negeri itu bahkan ada yang di Ivy League, ada yang di universitas bagus-bagus ya, mereka mengambil aktuaria, ya bidang aktuaria, dan mereka sekarang sudah lulus dan bahkan sudah sampai master gitu. Dan ternyata bidang ini memang dibutuhkan juga selain oleh dunia asuransi juga oleh industri keuangan lainnya. Oh gitu. Saya pikir tadinya aktuaria cuma untuk asuransi jiwa aja. ya. Iya, betul. Kalau zaman dulu kan hanya untuk asuransi jiwa. Betul. Nah sekarang dunia asuransi kita juga, bahkan di asuransi umum pun harus memiliki aktuaris yang handal. Nah, apalagi sekarang kita kan mulai ada PAID. Iya. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Artinya berarti harus ada aktuaris handal yang menghitung supaya semuanya proper sehingga tidak menimbulkan nanti seperti yang lagi marak sekarang ya, ada komplain-komplain dari peserta asuransi gitu. Nah itu kebetulan Ibu sebut soal komplain. Nah, asuransi kan banyak ya Bu ya, kejadian yang viral juga komplain-komplain terkait layanan perusahaan asuransi mungkin yang kurang yang dikomplain oleh nasabah gitu. Terus ditambah lagi juga asuransi itu belum menjadi kebutuhan di Indonesia, masih menjadi prioritas yang kesekian gitu. Nah, menurut Ibu apa sih yang harus dilakukan oleh para pelaku industri asuransi ini supaya image asuransi itu enggak gitu. Jadi saya selalu bilang ini ya, kita tuh perlu literasi. Jadi seluruh industri asuransi itu harus bersama-sama melakukan literasi keuangan. Zaman dulu itu orang hanya melakukan literasi keuangan kayaknya hanya untuk mahasiswa ke atas aja. Nah kita di asuransi Sinarmas sudah melakukannya mulai dari anak-anak supaya mereka udah alert dari kecil, ngerti bahwa ada sesuatu kebutuhan. Jadi kalau sekarang kan orang membeli asuransi hanya karena terpaksa, karena ada jaminan kredit bank untuk mobil atau rumah. Jadi bukan karena kebutuhan. Nah ini padahal ini adalah sebuah needs. Ya sebuah bangsa yang besar, yang kokoh itu harusnya industri asuransinya kokoh. Bahkan harusnya lebih kokoh daripada perbankan loh. Karena kebutuhan ya Bu ya. Iya, nah jadi itu sebabnya kebetulan saya di Kadin juga, di BKMJK juga, di bidang keuangan ya, jasa keuangan dan bidang asuransi dan dana pensiun. Jadi salah satu program kita di Kadin juga adalah bagaimana supaya kita mau mencanangkan lebih intens lagi dalam mengajak seluruh pelaku usaha asuransi ini untuk melakukan literasi keuangan kepada seluruh masyarakat supaya kendala-kendala atau kejadian-kejadian yang ada sekarang tidak terjadi. Karena banyak sekali case itu juga bukan karena kesalahan perusahaan asuransi. Mungkin mereka sudah menjelaskan, tapi tidak menutup kemungkinan juga memang ada juga mungkin yang agen yang overselling gitu ya. Nah inilah yang supaya nggak terjadi kita lakukan literasi keuangan bukan hanya kepada masyarakat pembeli, tapi juga literasi yang lebih kuat lagi kepada para penjual, kepada para pemasar dari asuransi. Oke, jadi komprehensif ya Bu. Jadi dari anak kecil sama pelaku-pelaku asuransi sekarang juga semua diberikan literasi supaya layanan asuransi kedepannya semakin baik. Betul, bahkan UMKM dan petani. Nah kita melakukan banyak sekali nih, mulai dari tahun 2015 kita melakukan edukasi, literasi, bahkan memberikan free insurance, micro insurance itu kepada petani ya, ratusan ribu petani, student, apalagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dan itu memberikan ketika ada kejadian mereka bilang, oh this is how it works gitu. Ternyata kerja ya, asuransi ini kerja. Ternyata ada, benar ada gitu ya. Saya nggak ceritakan betapa banyak case juga yang terjadi. Ada anak kecil, ada petani kopi, ada nelayan gitu ya yang mengalami kecelakaan, dan ketika mereka menerima bayaran klaim asuransi, mereka bilang, oh ada ya beneran, bukan cuma kita dikasih kartu gratis, padahal tuh kartunya gratis kan. Kita berikan asuransi gratis, ketika terjadi klaim kita juga bayar full gitu. Iya Bu, itu sangat mencerahkan ya Bu ya kalau ternyata literasi harus dilakukan di semua lapisan masyarakat. Nah kemudian yang terus fenomena sekarang ini ya Bu, di mana semuanya serba digital, semua bidang serba digital juga. Nah mau nggak mau asuransi juga pasti ikut ya. Nah menurut Ibu ini kita menyikapinya harus bagaimana terkait dengan digitalisasi di semua bidang ini? Oke, ini puji Tuhan tuh asuransi Sinarmas tuh untuk digitalisasi itu udah dimulai dari lama. Oh justru udah lama ya? Udah lama. 2003 kita udah mulai dengan e-polis.
Jadi kita udah pakai kartu aja, terus e-polis lah. Jadi kita nggak kirim lagi polis. Meskipun pada waktu itu ya mungkin penerimaan dari industri, terutama dari leasing company itu belum begitu bagus karena mereka masih tetap minta harus ada hard copy. Tapi lambat laun dengan penjelasan akhirnya kita jelaskan bahwa kita bisa B2B, bisa host to host, bisa pakai e-policy. Akhirnya semakin banyak yang memahami bahwa pentingnya kita bisa mulai pakai soft copy. Dengan demikian mereka nggak perlu penyimpanan gitu ya, dan di kemudian hari juga kita jadinya membuat banyak aplikasi. Jadi kita dulu punya ada namanya Aspire, bagaimana supaya agen-agen kita bisa kita monitor dengan baik, mereka juga bisa memonitor salesnya mereka di tempat kita gitu ya. Dan itu melalui e-partner, Aspire, bergerak lagi dia menjadi business partner application dan lain sebagainya, dan kita sekarang sudah punya juga ASM online di luar website ya. Jadi memang kita dari dulu selalu berusaha untuk bagaimana supaya di-digitalize aja semuanya supaya lebih memudahkan gitu ya. Meskipun mungkin ada peraturan-peraturan tertentu dari industri kita sendiri ya, sesuai regulasi yang mungkin masih harus melakukan bla bla dan bla gitu ya. Jadi tapi secara umum kita memang harus terbuka untuk semua ini karena semua lini bisnis memang sudah menggunakan digitalisasi. Tidak terhindarkan ya Bu? Tidak terhindarkan, gitu ya. iya. Dan untungnya nih kita bersyukur juga para agen-agen kita termasuk yang usia tua mereka mau mengikutinya. Contohnya sejak pandemi kita juga membuat game sekarang namanya gaming ya. Jadi untuk mereka masuk ke BP Apps itu semua yang masuk ke BP Apps tuh akhirnya mereka bisa bermain di sini dan dapat poin gitu ya. Jadi dapat poin, dapat hadiah. Hadiahnya bisa mereka pakai juga nanti untuk mereka jalan-jalan di agency tour contest gitu. Jadi kita mengajak mereka supaya lebih aktif lagi menggunakan business partner application gitu. Ternyata dengan cara kita bisa bekerja dengan main game gitu ya Bu. Betul, ya. Iya. Jadi bisa fun gitu kerjanya. Jadi gamenya itu sebenarnya dia pakai untuk mengerjakan tugasnya gitu. Iya. Jadi kerja nggak harus serius terus, tapi bisa dijalankan dengan fun juga. Iya. Nah, terus yang terakhir nih Bu, walaupun saya sebenarnya masih punya banyak pertanyaan ya, karena ini ternyata menarik sekali dunia asuransi itu. Nah, apa sih harapan Ibu untuk industri asuransi ke depannya gitu Bu? Oke, ya harapannya adalah supaya industri asuransi ini lebih diperhitungkan lagi karena di setiap masa, contohnya kalau ada bencana atau apapun di negeri ini, asuransi itu salah satu penopang. Kalau tanpa ada asuransi bagaimana mungkin pabrik ataupun perusahaan-perusahaan bisa bangkit kembali setelah terbakar misalnya atau kena banjir atau kena gempa bumi. Jadi asuransi itu menjadi sesuatu yang menopang dikala menopang ekonomi Indonesia juga dikala ada bencana-bencana ataupun kejadian-kejadian luar biasa. Nah, oleh sebab itu saya juga mengajak seluruh kita pelaku industri asuransi di seluruh Indonesia untuk terus berkomitmen memberikan layanan yang terbaik dan komitmen membayar klaim dengan cepat dan tepat gitu itu ya. Dia, Bu. Iya, karena hanya dengan demikian kita bisa membuktikan bahwa asuransi ini nanti supaya lebih semakin disegani dan bahwa asuransi ini memang benar membayar klaim sesuai janjinya gitu ya. Nah, dengan makin banyak nanti anak muda yang ikut terjun ataupun millennials yang terjun di dunia asuransi, pasti mereka akan lebih concern lagi soal bagaimana menjaga kredibilitas dari sebuah perusahaan asuransi dan bagaimana menjaga supaya layanan itu mudah dijangkau oleh anak-anak muda dengan digitalisasi di seluruh Indonesia dan juga oleh seluruh kalangan. Kalau sekarang mungkin yang membeli asuransi itu baru hanya menengah ke atas, in the future kita berharap tuh seluruh lapisan paham bahwa saya harus punya asuransi meskipun saya hanya petani gitu. Iya Bu, aduh terima kasih banyak nih atas waktunya, bincang-bincangnya. Kita semua jadi tahu bahwa industri asuransi itu ternyata ruang lingkupnya luas sekali ya Bu ya. Dan itu bisa mencakup semua bidang ilmu. Jadi siapapun yang tertarik untuk berkarir di industri asuransi, welcome ya Bu ya. Welcome banget karena ya itu tadi semua background pendidikan itu bisa untuk berkarir di asuransi. Terima kasih sekali lagi Bu Dumasi. Ketemu lagi nanti di ngolam berikutnya. Saya Ratri Perstika Sari, salam ngolam. Bye.